Oke, kita kembali bicara soal persiapan tim nasional kita. Tepat pada Senin, semua pemain diperkirakan akan berkumpul di Bali atau di training camp yang menjadi milik bagi Bali United. Di sanalah Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Dani Lansat, Gerard van den Berg akan bersama-sama dengan pemain yang dipanggil, ya 32 itu, untuk memulai TC. Persiapan menghadapi match ke-9 melawan Cina di GBK tanggal 5 Juni itu, dan kemudian berangkat ke Stadion Suita. Kita akan bermain di Osaka menghadapi tuan rumah Jepang pada tanggal 10 Juni yang akan datang. Nah, menarik bagaimana ketika kita tidak punya kiper, ya nomor satu kita yang dipasang 2 kali melawan Australia dan Bahrain terakhir, ya Martin Pas, yang mengalami akumulasi kartu sehingga yang tersedia untuk bisa mendukung Martin Pas ketika tidak ada, dan yang terbaik dipilih pasti ya Emil Audero. Ya, walaupun kita memang masih punya Nando, ya Hernando Ari atau Nadeo, ya bahkan ada pemanggilan ya Arya Reza dari PSM, tapi saya memastikan bahwa Emil Audero ya akan berdiri di bawah Mister. Ini akan menjadi debut dia, ya penampilan perdana bersama dengan tim nasional kita. Walaupun dia sudah ikut sebenarnya ke Sydney, dia juga ke Jakarta menyaksikan dari bangku cadangan perjuangan Bang Jai dan kawan-kawan untuk mengalahkan Bahrain waktu itu. Tapi inilah kesempatan bagi Emil, ya, dan dia sudah mengatakan dia ingin memberikan yang terbaik tentunya ketika dia akan mengawal gawang tim nasional Indonesia menghadapi Cina, karena ini pertandingan tidak main-main, pertandingan krusial dan membutuhkan seorang kiper yang punya pengalaman seperti Emil Audero. Yang kita tahu dia sudah selesai ya memperkuat Palermo, sudah berpisah dengan Palermo karena tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Ya, kalah di playoff di Serie B melawan Juve Stabia, ya sehingga Palermo gugur, dan ini memungkinkan bagi Emil untuk datang lebih cepat bergabung dengan teman-temannya di Bali, ya. Dan dia sudah berpisah dengan Palermo, dia kembali ke Como karena Como meminjamkan dia kan ke Palermo. Nah, Como kita tahu masih bertahan di Serie A, dan Emil tentunya merasa sekali lagi tertantang ya untuk ada di bawah Mister timnas kita, dan dia tahu bahwa kemenangan itu penting dan gawangnya tidak boleh bobol dari serangan pemain-pemain Cina. Nah, dia akan berjibaku tentunya dibantu dengan barisan pertahanan yang kuat dipimpin oleh El Capitano, Jai Itzes, ada Rizky Ridho dan Justin Hubner. Sementara di dua flank atau di dua fullback kita tahu bersama kalau Kevin Dix siap benar, ada Kevin Dix di sana, dan di kiri ada Calvin Verdong. Itu yang saya pikir akan dimainkan oleh PK atau Patrick Kluivert di garis pertahanan, karena kita memang betul-betul harus bisa fokus konsentrasi penuh di belakang, jangan sampai kebobolan. Kalau kebobolan kan ini akan menggoyahkan konsentrasi pemain-pemain kita melawan Cina. Sekarang Cina butuh menang, ya karena hanya dengan kemenangan melawan Indonesia mereka punya harapan untuk menuju ke putaran keempat ya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini, karena mereka terakhir akan menjamu Bahrain, dan mereka yakin mungkin mereka bisa mengalahkan Bahrain karena mereka mengalahkan Bahrain ketika mereka tandang. Makanya itu mereka akan habis-habisan. Branko Ivankovic sebagai pelatih Cina sudah mengatakan bahwa mereka ingin memenangkan pertandingan, ya tidak akan membiarkan Indonesia untuk bisa leluasa dan bisa mengalahkan mereka. Ya bisa saja dia mengatakan demikian, saya kira wajar-wajar saja. Tapi kita bermain di kandang, tentunya target kita, harga mati kita adalah 3 poin. Kita harus bisa menang. Dan Emil sudah mengatakan dia ingin ya, Indonesia mengalahkan Cina. Dan itu harus ya bagi Emil, ya. Dan bagi PK juga, dia memberikan kesempatan ini, pasti dia akan memberikan semacam motivasi lah ke Emil untuk bermain sebaik mungkin. Pelatih kiper Sjoerd van den Berg juga pasti akan terus. Ya, dia sudah bertemu dengan Emil ketika datang bersama dengan Alex Pastoor ke Palermo. Mereka sudah bercakap-cakap tentunya, melihat perkembangan dari kebugaran fisik dari Emil, dan pasti ada banyak ya pembicaraan-pembicaraan di sana, terutama laga melawan Cina yang dianggap paling penting. Jadi kita akan tunggu ya bagaimana Emil akan segera bergabung dengan timnas kita memulai TC, dan Patrick Kluivert pasti akan menggugurkan salah satu kiper. Ya, kalau Emil ada di atas, ya pasti ada 2 di bawah itu, karena nama Martin Pas kan tidak tersedia. Ada akumulasi melawan Cina, berarti ada persaingan di kiper kedua dan kiper ketiga. Siapa? Nando atau Nadeo atau Reza? Itu yang akan kita lihat kan, harus mengisi 2
slot lagi. Kalau untuk posisi kiper terbaik kita ya pasti Emil yang akan dimainkan. Dan Cina tahu ya bahwa kita punya dua kiper baik, punya dua kiper hebat dalam diri Martin Paz dan juga dalam diri Emil Audero. Dengan saya Bung Ropan.